Jadi yang membedakan bukan Allah. Jangan berserah karena saya takdir dari Allah. Kata siapa? Kita diberi waktu yang sama, diberi potensi yang sama, bahkan hidup di ruang kosong yang sama dengan energi yang sama, dan tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Setuju dengan saya? Jadi beda nasibnya tuh. Jadi beda nasibnya. Karena ini soal napas saja. Coba Bapak Ibu, sekarang saya bimbing ya sebentar. Jadi napas dalam itu, napasnya itu bukan di dada. Coba kalau olah napasnya seperti ini, dampak terhadap tubuh seperti apa? Makanya dia menciptakan berbagai macam cara olah napas. Hanya mengolah satu potensi saja yang nama napas, nasib kita bisa berbeda loh. Jadi Bapak Ibu benar ya kalau di Quran dikatakan segala kebutuhan tentang kamu sudah aku sediakan dalam dirimu. Ini ilmu pengetahuan. Dan mereka yang kreatif menggunakan potensi dalam dirinya, potensi yang di alam semesta. Lihat kehidupannya. Bersihkan jiwamu. Bagaimana membersihkan jiwa? Gampang kok. Coba ingat-ingat dulu Bapak Ibu waktu lahir ke dunia ini. Waktu lahir ke dunia ini, ingat-ingat ya. Pada saat itu Bapak Ibu tidak punya apa-apa. Betul nggak? Dan tidak merasa punya apa-apa. Apa yang terjadi? Damai aja. Kan sebenarnya kita mulai susah itu ketika kita mencoba memiliki sesuatu, dan setelah memiliki kita mengikatkan pada yang kita miliki. Sebetulnya memiliki suami itu nggak apa-apa, memiliki istri nggak apa-apa. Yang apa-apa itu kalau kita melekat kepada kepemilikan kita. Kan muncul kecemburuan, takut kehilangan. Betul nggak? Kan itu problemnya. Paham? Ulangi, waktu kecil dulu tidak merasa punya apa-apa. Damai nggak? Kenapa sekarang ingin damai? Tidak begitu. Lepaskan aja semua rasa kepemilikan. Bukan tidak boleh memiliki, tetapi lepaskan rasa kepemilikan. Karena itu yang membuat kita sekarang jadi menderita. Saya tanya yang kedua, waktu kecil dulu ya, merasa bisa apa-apa? Tidak. Sebetulnya orang itu mulai menderita karena merasa bisa apa-apa. Karena merasa bisa, haus akan pujian. Karena merasa bisa, haus akan sanjungan. Betul nggak? Karena merasa bisa, ketika disebut tidak bisa aja marah. Betul? Ini ngerti nggak saya bicara? Yang ketiga, waktu kecil ya, waktu kecil. Jadi kan merasa tidak punya apa-apa. Yang kedua, merasa tidak bisa apa-apa. Yang ketiga, waktu kecil saya nanya, Bapak Ibu merasa tahu apa-apa enggak? Enggak kan? Damai enggak waktu itu? Damai. Jadi Bapak Ibu itu mulai tidak damai setelah Bapak Ibu banyak belajar. Betul nggak? Setelah banyak belajar, jadi merasa tahu apa-apa. Coba lihat tuh, orang yang suka menghakimi orang lain, itu kan merasa tahu. Dan dia pikir ketika dia menghujat orang lain itu, dia sedang menjatuhkan orang lain. Tidak. Sebetulnya dia sedang memamerkan dirinya, kalau dirinya itu belum selesai dengan dirinya. Orang yang sudah selesai tidak peduli pada orang lain, apalagi menghakimi. Satu lagi. Tadi kan tidak merasa bisa apa-apa, tidak merasa punya apa-apa, ya kan? Tidak merasa tahu apa-apa. Waktu kecil Bapak Ibu merasa nggak sebagai siapa? Sebagai Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Bapak Menteri, Bapak Jenderal, Presiden. Damai nggak waktu itu? Kenapa? Karena tidak merasa siapa-siapa. Begitu merasa siapa, coba mulai tuh petantang petenteng. Parkir harus paling depan. Beliau datang harus disambut. Gak disambut nanti marah. Makan keduluan gak sopan. Betul gak? Di jalan-jalan harus kosong, menyingkir. Kan
Dan sebetulnya tidak sadar ketika dia merasa siapa, jadi menderita. Coba dulu ya di rumah sakit, waktu bukan siapa-siapa antri biasa aja. Nah karena merasa siapa, sekarang begitu antri gak siap, betul nggak? Lalu pakai jalan pintas. Nih, bapak pejabat nih, mencret. Seolah-olah kalau rakyat mencret biarin aja, kalau bapak pejabat mencret harus diduluin. Kan jadi menderita. Coba kalau tidak diduluin, marah nggak? Itu direktur rumah sakit besok bisa dipecat. Jadi tahu nggak? Awal kita menderita itu ketika kita merasa punya apa-apa, merasa bisa apa-apa, merasa tahu apa-apa, merasa sebagai siapa. Coba sekarang lepaskan semuanya, Bapak Ibu akan seperti anak kecil lagi, lucu lagi, tenang lagi, damai lagi. Lihat anak kecil itu ya, berantem sebentar, besok sudah salaman, main lagi. Beda kan? Beda sama kalian. Ya? Masih diingat-ingat tuh ya, kata-kata yang menurut dia tidak sopan atau membuat dia sakit hati, sudah bertahun-tahun diingat aja terus. Ya, kata-kata itu tidak punya pengaruh apa-apa, tetapi ditahan terlalu lama, itu yang menyebabkan jadi sakit. Paham sampai sini? Nah, coba lepaskan itu. Ketika kita bisa melepaskan ikatan pada yang 4 tadi, apa yang terjadi? Kita itu jadi damai. Betul nggak? Iya. Nah, secara mental ternyata tubuh mulai bisa memproduksi hormon-hormon yang positif. Ya, daya imunitas tubuh naik. Ya, tubuh lebih rileks. Napas lebih dalam. Karena apa? Nih saya kasih tahu. Kenapa satu langit beda nasib? Gini, yang membedakan itu sebetulnya bukan Tuhan tidak kasih potensi. Kita itu sudah dikasih potensi yang sama. Cuman ada yang kreatif menggunakan potensi itu, ada yang tidak kreatif, itu aja. Contoh sederhana aja. Bapak Ibu ya, kreatif misalkan mengolah nafas. Makanya banyak ya orang-orang yang meneliti ya, ada napas dalam, ada napas segi 4, ada napas segitiga, ada napas ritmik ya. Nah, kalau di komunitas kami ya, di Bumi Spiritual Indonesia itu diajarin. Bahkan saya setiap hari mendapatkan banyak WA dari para sahabat, alhamdulillah setelah saya latihan rutin olah nafas, padahal baru dikasih teknik-teknik yang sederhana aja. Saya dulu asalnya darah tinggi, sekarang darah saya selalu normal. Saya suka gampang sakit kepala, migrain, saya enggak lagi. Sekarang lambung saya tidak ada lagi cerita harus makan obat penghilang mual. Sekarang sudah sembuh. Padahal saya cuma kasih hal yang sederhana, olah nafas. Ada orang yang rajin meneliti, coba kalau olah napasnya seperti ini, dampak terhadap tubuh seperti apa. Makanya dia menciptakan berbagai macam cara olah napas. Hanya mengolah satu potensi saja yang nama napas, nasib kita bisa berbeda loh. Hanya satu. Ya, contoh ya. Kalau kita belajar napas dalam, ya, yang sering disebut mindfulness, ya. Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Hanya melakukan 5 kali aja dalam sehari. Ternyata ya, ada riset yang sangat menakjubkan. Sel tubuh kita itu ternyata sangat bahagia karena mendapatkan suplai oksigen lebih banyak. Bahkan ya, kadar oksigen dan karbon di dalam tubuh kita, di dalam sel kita itu sangat berubah. Sel mudah mengalami proses regenerasi. Cuma gitu aja. Padahal sederhana kan prosesnya, cuma seperti ini.
Jadi napas dalam itu, napasnya itu bukan di dada, masuk ke dalam sampai ke perut. Tadi saya tarik napasnya itu lambat, hitungannya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tarik napasnya itu lewat hidung. Sederhana sebetulnya, ya. Cuma gini aja. Tapi panjang. Nah, kalau napas dangkal kan, laptop sampai kesedot. Buat apa? Napas itu harus lambat. Coba, Bapak Ibu lagi marah, lagi kesel, lambatkan napasnya. Duduk dulu sederhana, fokus pada napas, dilambatkan. Masuknya dilambatkan, keluarnya dilambatkan. Itu tiba-tiba kita menjadi sangat tenang. Ya, ketika kita tidak bisa menenangkan diri, emosi memuncak, itu bisa saja kita melakukan tindakan bodoh. Misalnya, kan ada tuh kasus, mentang-mentang dia pegang senjata, aparat, ya, dia langsung mengeluarkan senjata, des. Hanya dalam waktu yang singkat, seluruh karirnya yang dia bangun selama bertahun-tahun, sekolahnya bertahun-tahun, habis cuma dengan dek. Jadi beda nasibnya tuh. Jadi beda nasibnya. Karena ini soal napas aja. Coba Bapak Ibu, sekarang saya bimbing ya sebentar. Coba duduknya yang betul. Ya. Nah, kalau melakukan sesuatu itu syaratnya 3. Kalau leluhur kami di priangan ini menyebutnya asana. Asana itu postur tubuh. Yang betul posturnya. Kalau mau ngaji, posturnya yang betul. Jangan cari senderan. Dari awal sudah cari senderan. Udah gitu bilang, saya kan sudah tua. Tuh, melemahkan dirinya. Ya, ya, ingat ya, umur itu cuma hitungan. Tapi merasa muda atau merasa tua itu pilihan. Coba, ya. Jangan mengatakan gitu. Saya kenapa cari senderan? Saya kan sudah tua, tuh, udah melemahkan dirinya. Merasa tua itu dianggap oleh sel tubuh sebagai perintah. Itu asana. Asana itu postur. Coba belajar. Kalau mengaji yang benar posturnya. Coba duduk yang betul. Silanya yang benar, ya. Ya, sila itu yang benar. Nah, bersila itu yang benar begini nih, saya kasih tahu ya. Sila itu benar yang perhatikan saya. Tuh. Ya, kalau silanya begini, pinggangnya langsung tegak, ya. Yang sebelah sana belum lihat ya. Nah, saya kasih tahu nih. Sila aja belum bener. Nah, lihat, duduk tuh bukan gini, lihat ya. Kalau silanya begini, ini kan jadi bengkok. Ini bengkok, akibatnya apa? Ya, ini oksigen di tubuh peredarannya tidak bagus. Sel di tubuh kita kurang oksigen. Akhirnya apa? Pertama gini, tambah gini, tambah gini. Akhirnya, tuh, karena apa? Posturnya nggak bener. Coba sila tuh begini, lihat saya tuh. Begitu ditarik ini ikut tegak. Coba rasakan tuh, pinggangnya jadi nyaman. Betul nggak? Ini hal yang sepele, ya. Cara jalan, ya. Jalan itu yang bener. Yang tegak jalan itu, ya, yang tegak. Udah nggak punya duit, jalannya gini. Kasihan ini ya. Ini kepala kita ini kan berat. Ketika ini tidak tegak, terus menahan beban yang sangat berat. Oke, ya. Nah, perhatikan saya. Mengerjakan sesuatu harus 3 syaratnya. 1 adalah asana, postur. Ya, coba lihat tuh. Leluhur kita di kampung. Nyangkul, nggak pernah ada cerita mereka sakit pinggang, karena posturnya bener. Coba model-model kalian itu, baru pegang cangkul sebentar aja karena salah posturnya, dek, iya kan? Makan aja kadang-kadang gak jelas. Makan tuh di meja, ya, di kursi, ada mejanya, makanannya, posturnya harus bagus. Yang kedua, ketika kita melakukan apa-apa, sadari nafas. Itu namanya pranayama. Pranayama itu menyadari kehadiran sang hidup dalam diri. Yang ketiga, namanya dharana. Dharana itu adalah fokus. Yuk sekarang kita mau latihan mindfulness, ya. Jadi tarik napasnya hitungannya 4. Tahan napas hitungannya 7. Nanti buang napasnya ditahan. Ya, hitungannya 9 lebih lambat. Nah,
ketika dilambatkan, apa yang terjadi? Reaksi kita terhadap situasi ada jeda tuh. Ada jeda. Ya, ini hanya olah napas saja, nasib kita bisa beda. Belum yang lain, olah pikir, belum lain olahraga. Coba Bapak Ibu, saya tiap hari tuh sama istri saya setel YouTube, ya, cari ya orang-orang yang bisa membimbing olah tubuh, apa zumba, apa dance, ikut aja mereka. Saya kadang-kadang cuman memperhatikan mereka sampai ikut itu nangis ya. Mereka tuh bisa kaya ya. Berjam-jam orang nonton channel YouTube dia, cuma yang menggerak-gerakkan tubuh itu ternyata tangan aja. Kalau diberdayakan, itu gerakan tangan tuh bisa macam-macam kan? Bisa begini, ya bisa begini, bisa begini, betul nggak? Kasih musik, saya aja ngikutnya jadi enak gitu ya. Haram lagi. Hanya memberdayakan tangan untuk bergerak, coba aja, dia kaya. Tiap pagi berapa orang, berapa juta yang nonton YouTube dia, cuman gitu. Coba yang orang tangannya cuma gini aja. Kenapa Bu? Betul nggak? Sudah nggak sehat, betul nggak? Tidak bermanfaat hidupnya. Gerakan kaki aja, betul nggak? Nah ibu-ibu kayak istri saya, kalau ikut latihan gerakan perut, itu aja perut aja gerakannya macam-macam itu. Ada yang diputar, ada yang digini-gini, macam-macam itu. Itu satu channel YouTube perut aja, itu kaya dia. Jadi Bapak Ibu benar ya kalau di Quran dikatakan segala kebutuhan tentang kamu sudah aku sediakan dalam dirimu. Cuman masalahnya ini potensi yang begitu besar ini oleh kita tidak dirawat. Betul nggak? Nih contoh, otak saja, ini otak. Ya, Einstein yang paling cerdas sudah diteliti. Beliau itu yang paling cerdas menemukan teori relativitas, dapat hadiah Nobel tentang efek fotolistrik. Itu babak baru untuk bisa berbicara tentang kuantum fisik. Sekarang itu sudah masuk ya komputer kuantum. Komputer kuantum itu komputer yang bukan pakai listrik, tapi pakai foton, pakai cahaya. Bayangkan ya. Pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh superkomputer canggih itu selama ribuan tahun, oleh sekarang komputer kuantum hanya bisa dikerjakan dalam waktu 4 menit. Apalagi sekarang sudah ditemukan baterai kuantum. Baterai kuantum anehnya apa? Makin besar ukuran baterainya, makin cepat ngisinya. Makin kecil ukuran baterainya, makin lambat ngisinya. Itu menggunakan prinsip koherensi kuantum. Pasti pusing kalian. Ini ilmu pengetahuan. Dan mereka yang kreatif menggunakan potensi dalam dirinya, potensi yang di alam semesta. Lihat kehidupannya. Lihat kehidupannya. Betul nggak? Coba aja. Kita masuk kafe, ya. Kemudian disajikan makanan. Makanannya biasa seperti di rumah. Cuman apa? Ada saus muter. Betul nggak? Piringnya gede, kalau di rumah kan piringnya kecil. Itu aja. Di ujung sini ada daun apa gitu. Di sini ada daun apa. Begitu disajikan itu menarik. Itu bayarnya berlipat ganda loh. Nasi bungkus itu kan 15.000, kalau sudah di piring gitu ada lukisan. Betul nggak? Padahal makanannya cuma di tengah piring aja kecil itu. Ya, bisa sampai 300.000, 400.000. Dan orang rela membayar itu karena kreativitas. Ini satu langit beda nasib. Ini dalam dimensi yang luar dulu. Saya nanti masuk dimensi lebih dalam lagi. Jadi yang membedakan bukan Allah. Jangan berserah karena saya takdir dari Allah. Kata siapa? Kita diberi waktu yang sama, diberi potensi yang sama, bahkan hidup di ruang kosong yang sama dengan energi yang sama. Dan tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lain. Setuju dengan saya? Ini mau olah napas belum jadi-jadi aja. Oke, yuk sekarang siap-siap ya. Tegakkan badannya. Baru aja saya bilang tegak udah gini lagi. Itu karena kebiasaan, ya. Coba belajar napas yang dalam. Napas dalamnya cukup tarik lewat hidung dan buang lewat hidung. Cara tarik napasnya ikuti irama dari saya. Ya. Yuk kita mulai. Tarik napas. 1 2 3
4. Ulangi kecepatan. Jadi tarik nafasnya itu ikut hitungan saya. Ya, lihat saya, cara tarik nafas itu yang lambat, tapi banyak nyedotnya. Perhatikan saya. Panjang. Itu napas dalam namanya. Itu napasnya bisa nembus dari dada, nembus ke perut. Nanti terasa perutnya mengembang. Ya, awas. Nah, nanti ketika buang napas terasa perutnya mengempis. Nah, mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, semua ya struktur saraf parasimpatik dalam tubuh kita tiba-tiba dengan napas itu jadi rileks. Sel-sel di tubuh kita jadi bahagia karena dapat oksigen yang banyak. Banyak sekali kalau saya jelaskan secara sains. Oke, kita mulai ya. Tadi kecepatan. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3, 4. Tahan di perut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Sekarang buang napasnya sedikit-sedikit dengan penuh rasa cinta, rasa hormat lewat hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes, tarik lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang buang dikit-dikit dengan penuh rasa cinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 8, 9. Tahan. Tarik lagi yang baru. Lebih dalam lagi. 1, 2, 3, 4. Tahan di perut. Perutnya terasa mengembung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang lepaskan sedikit-sedikit lebih lembut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buka matanya, lihat saya semua. Enak gak? Enak ya? Enak. Cuman gitu aja ya, enak. Terutama saat buang napas, ketika kita bisa melepaskannya itu penuh dengan cinta kasih, seperti kita mengantarkan tamu. Jangan buru-buru ya. Nah, nanti hanya 5 kali aja sehari. Coba rasakan Bapak Ibu. Mulai ya, tubuh kita menjadi lebih cerdas, lebih sehat. Sederhana. Itu baru satu aja teknik. Apalagi nanti saya ajarkan napas segi 4, napas segi 3, napas ritmik, ya. Itu bahkan bisa. Tubuh ini seperti radiator bisa. Ketika di dalam ada kegelisahan, itu bisa. Ada tekniknya.